秘境，天幕，那是什么地方？ Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode sebelumnya, para pasukan dinasti Zhou kewalahan dan memilih mundur dari perbatasan. Namun di saat mereka akan mundur, Dekan Fu datang dan menghampiri Jenderal Zhou Yun. Dan tidak akan membiarkan Jenderal Zhou Yun pergi begitu saja. Prajuritnya pun tahu kalau Dekan Fu adalah praktisi Martial King tingkat 7. Jenderal Zhou Yun juga tahu kalau yang datang adalah Dekan Fu dari Akademi Dixing. Ia mengatakan kalau Dekan Fu hanyalah pengajar kecil belaka dan datang ke medan perang hanya untuk mati di tangannya. Dekan Fu tahu kalau rumor tentang Jenderal Zhou Yun memiliki teknik pedang surgawi Zhou Yun dan Ping Xuan. Begitu mendominasi dan tidak tertandingi, dan hari ini Dekan Fu ingin merasakan pedangnya. Jenderal Zhou Yun dengan sombongnya akan membunuh dengan 8 tebasan pedangnya. Ia pun langsung menyerang Dekan Fu di sana. Sedikit pertarungan pun terjadi, namun Jenderal Zhou terpental oleh serangan Dekan Fu. Dekan Fu dengan santainya mengatakan kalau Jenderal Zhou pantas dijuluki pedang Ping Xuan. Jenderal Zhou pun sangat marah dan langsung menyerang dengan teknik tebasan pemusnah total. Akan tetapi serangannya dapat dihalau dengan mudah oleh Dekan Fu. Lalu Jenderal Zhou mengatakan kalau Dekan Fu hebat karena bisa mematahkan energi bilahnya dengan satu gerakan. Dekan Fu pun hanya menertawainya. Ia berkata, dibandingkan dengan senior Kaisar Feng Yun, niat bila Jenderal Zhou Yun terlalu lemah. Seketika Dekan Fu menyerang balik secara bertubi-tubi dan membuat Jenderal Zhou Yun kewalahan karena serangannya. Dekan Fu mengatakan meski begitu Jenderal Zhou masih mencoba mengalahkan dirinya dengan teknik 8 tebasan. Dan ia akan mengalahkan Jenderal Zhou dengan satu gerakan. Dekan Fu pun mengeluarkan teknik pedangnya dan menyerang ke arah Jenderal Zhou. Seketika ledakan besar pun terjadi. Para pasukan dinasti Zhou pun terpental terkena serangan Dekan Fu. Lalu Jenderal Zhou Yun pun terluka terkena serangannya. Jenderal Zhou Yun pun memilih mundur dan melarikan diri dari Dekan Fu. Namun leluhur Liu dan Yang Mulia langsung menghadangnya. Jenderal Zhou Yun sangat terkejut, ternyata ada 2 praktisi Martial King yang menghalanginya. Di saat ia ingin melarikan diri, leluhur Liu langsung menampar dan membuat Jenderal Zhou pun terpental entah kemana. Karena Jenderal Zhou kewalahan, jadi para prajuritnya pun memilih mundur dan melarikan diri. Akan tetapi, leluhur Liu meminta para jenderal untuk mengepung di medan perang dan jangan sampai ada yang kabur. Seketika para prajurit dinasti Zhou pun dikalahkan dengan mudah oleh para pasukan dinasti Wei. Semua prajurit dinasti Zhou pun mati tak tersisa di sana. Jenderal Zhou Yun juga mati di sana oleh leluhur Liu. Di sisi lain dari dinasti Zhou, bawahannya melapor kepada Yang Mulia dinasti Zhou kalau pasukannya musnah tanpa tersisa. Lalu sang kaisar dinasti Zhou yang bernama Zhao Tianxun berkata kepada bawahannya, ia menyalahkan penasihat kekaisaran yaitu Zhong Aiqing yang sebelumnya mengatakan selama bekerja sama dengan dinasti Wei, maka akan mudah menaklukkan dinasti Wei. Lalu Tuan Zhong Aiqing berkata kepada kaisar kalau kemungkinan keluarga Leng sengaja menipu dinasti Zhou-nya. Tapi sang kaisar tahu kalau sekarang keluarga Leng dan keluarga besar lainnya juga sudah dimusnahkan oleh kaisar dinasti Wei Xuanrong. Kaisar dinasti Zhou pun meminta bawahannya untuk segera mengirim ketiga faksi utama untuk mengirim pasukan secara bersamaan. Kaisar dinasti Zhou juga meminta bawahannya untuk memberitahu kepada dinasti Cheng untuk membahas kerjasama dan ada hal penting untuk dibicarakan. Kita kembali ke dinasti Wei. Leluhur Liu tahu kalau reaksi Kaisar Zhou Tian cukup cepat.
Mereka mengirim jutaan pasukan baru telah berkumpul di perbatasan. Jadi, ia memutuskan dinasti Wei juga harus bergerak dengan cepat. Yang Mulia meminta Dekan Fu untuk menyebarkan perintahnya dan segera berkemas. Tak lama kemudian, para pasukan dinasti Wei menyerbu perbatasan kembali dan membuat para pasukan dinasti Zhou memilih mundur. Di sisi lain, Yang Mulia menemui Qin Chen dan memberi kabar kalau dinasti Zhou dan dinasti Cheng mulai bergabung. Dan ia meminta pendapat Qin Chen dan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Lalu Qin Chen menjelaskan kalau bisnis pavilion Chen-nya sudah menyebar sangat cepat. Jadi, ia bisa mengumpulkan beberapa sekutunya terlebih dahulu. Dan biarkan mereka membantu dinasti Wei-nya. Leluhur Liu pun mengerti apa yang dikatakan Qin Chen. Tak selang berapa lama, Qin Chen pun mencoba berkultivasi di sana. Ia mencoba memadatkan ke bloodline gunturnya. Qin Chen pun berhasil memadatkan bloodline gunturnya dan mencapai tahap ke-6. Tubuh suci abadinya juga sudah berkultivasi dan berhasil menjadi puncak tingkat 4. Dan jika dikombinasikan dengan armor iblis bahkan bisa menahan serangan ranah Martial King tingkat 7. Hanya saja, jika ingin teknik Maharaja 9 bintang menerobos ke tahap akhir tingkat 6, mungkin akan sangat sulit. Lalu di saat bersamaan, Yang Mulia memberitahu kepada Qin Chen kalau koran yang 100 dinasti yang memberitakan bahwa ada peristiwa besar di 100 dinasti dan barat laut 100 dinasti. Dan berita dalam koran tersebut berisi tentang Raja dinasti Wei menghancurkan dinasti Zhou dan menjadi penguasa dinasti bagian barat laut di tanah dinasti. Di koran tersebut juga tertulis kalau dinasti Wei muncul kekuatan misterius pavilion Chen di tengah dinasti Wei yang menyebarkan berbagai pil khusus di tanah 100 dinasti dan menimbulkan kehebatan. Dan diduga ada backingan raja obat ternama. Qin Chen pun tidak tahu apa itu koran 100 dinasti. Lalu Yang Mulia menjelaskan kalau koran 100 dinasti adalah surat kabar yang diterbitkan oleh pavilion Tianju, yaitu kekuatan pavilion teratas di tanah 100 dinasti, dan mencatat peristiwa besar terbaru di tanah 100 dinasti. Dan kali ini, Yang Mulia tahu kalau dinasti Wei-nya ada di koran, dan membuat dinasti Wei-nya menjadi lebih terkenal. Itu semua cukup membuat dinasti Wei-nya masuk menjadi dinasti menengah bahkan atas. Qin Chen juga membaca berita tentang alam rahasia tanah 100 dinasti dan alam rahasia iblis surgawi, yang dipastikan segel mulai melemah. Jadi Qin Chen pun bertanya kepada Yang Mulia apa itu alam rahasia iblis surgawi. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so